menjelaskan tentang masalah hikmah sholat. Silakan. Di mana kita bisa menemukan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh keteladanan yang bisa kita temukan yang sangat sesuai dengan ajaran itu adalah dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Karena bagaimanapun Rasulullah itu adalah manusia yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang lain. Oleh karena itu contoh yang paling tepat yang sangat sesuai dengan ajaran Islam itu adalah Rasulullah. Lalu bagaimana kita mendapatkan ya suri tauladan yang baik dari Rasulullah? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, lalu mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Setelah itu contoh lagi yang bisa kita teladani itu adalah para sahabat Rasul. Setelah itu para ulama, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu yang bisa kita dapatkan dari contoh-contoh yang ada. Kapan kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dimanapun kita bisa melaksanakan isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kompleks di dalamnya. Ajarannya itu bersifat kebanyakan itu universal, ya. Seperti contoh umpamanya di dalam keluarga kita bisa melakukan ajaran Al-Quran, yaitu tatkala kita berinteraksi dengan orang tua kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita nanti menggunakan perkataan yang buruk. Bagaimana dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu berkata pada orang tuamu itu dengan kata cih, buatnya dengan kata kotor, ya. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak orang tuamu itu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan pada keduanya orang tua kamu itu adalah dengan ucapan yang baik. Demikian juga kita bisa mempraktekkan ya Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menuntun kita untuk melakukan ya apa dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Siapa yang membuat Bapak termotivasi untuk taat dalam menjalankan aturan-aturan Islam? Yang memberikan motivasi pada saya pertama kali untuk melakukan ajaran Islam itu adalah dari orang tua saya sendiri. Jadi orang tua saya memang orang yang sangat taat dalam beribadah, ya terutama masalah sholat, ya, sehingga tatkala sejak kecil saya itu diajari untuk disiplin dalam melaksanakan sholat, ya. Ketika nanti saya meninggalkan sholat, orang tua akan marah. Demikian juga untuk belajar, saya nggak boleh sama orang tua saya itu untuk meninggalkan belajar ngaji, itu nggak boleh, gitu ya. Sampai nanti dalam masalah tingkah laku sehari-hari, bahkan waktu itu banyak teman saya sudah merokok, tapi orang tua saya memberikan contoh pada saya. Ya, memberikan contoh pada saya, orang tua nggak merokok sehingga saya pun tidak merokok, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu contoh-contoh untuk mentaati ajaran agama atau motivasi untuk melaksanakan ajaran agama itu saya dapatkan dari guru-guru saya, gitu ya, baik guru di sekolah, baik guru di pondok, terutama dari kiai saya yang selalu mengajarkan akhlakul karimah, ya, dan juga bisa saya dapatkan dari teman-teman saya yang baik-baik yang memberikan contoh kepada saya dan patut untuk saya tiru. Itu orang-orang yang memang sangat berpengaruh bagi saya untuk membentuk kepribadian saya yang selalu berusaha
tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari guru, gitu ya, dari guru yang menginspirasi. Mungkin kamu juga seperti itu. Kamu juga kadang-kadang itu awalnya itu mencontoh dari orang tua, yang selanjutnya itu adalah mencontoh dari guru-guru yang dimana kamu pernah belajar darinya, gitu ya. Bagaimana agar selalu taat menjalankan perintah agama? Cara yang pertama itu kita harus berusaha menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu disebut sebagai keimanan. Ya, jadi kita harus menanamkan keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah yang menciptakan kita, Allah itu adalah yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah itu melarang kepada keburukan, gitu ya. Tatkala kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah yang